Jadi di sini kami akan mempresentasikan bab 2 yaitu dengan judul Kerangka Konseptual dan Dasar Akuntansi. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Enda Tesalonika Berubang Menalu dengan NP Makir 390. Dan saya Nur Aini Amin Mufariha dengan NP Makir 395. Saya Sofia Dwi Marleda dengan NP Makir 405. Saya Ahmad Bin Saidina dengan NP Makir 403. Baik, sekarang kita akan mengetahui apa itu pengertian dari conceptual framework. Nah, conceptual framework adalah kerangka dasar atau pedoman dalam penyusunan standar akuntansi. Kerangka ini berisi konsep-konsep yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis. Nah, apa sih manfaat dari tujuan conceptual framework? Nah, conceptual framework memiliki beberapa manfaat utama, yaitu yang pertama, membantu penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Yang kedua, menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah akuntansi baru. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan. Dan yang keempat adalah meningkatkan daya banding laporan keuangan antar perusahaan. Nah, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya. Nah, di sini ada karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Yang pertama itu kita mulai dari karakteristik fundamental. Relevansi, yaitu nilai prediktif, membantu pengguna memprediksi kondisi dan kinerja perusahaan di masa depan seperti arus kas dan laba. Selanjutnya kita lihat nilai konfirmasi, yaitu membantu pengguna menegaskan atau mengkoreksi prediksi dan penilaian sebelumnya terhadap perusahaan. Yang B adalah representasi yang setia, lengkap, menyajikan semua informasi penting yang dibutuhkan pengguna. Yang ketiga itu netral. Yang keempat itu tidak memihak atau dibuat untuk menentukan pihak tertentu. Selanjutnya kita ada bebas dari kesalahan material. Selanjutnya ada tidak mengandung kesalahan signifikan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Nah, yang kedua itu karakteristik peningkat. Yang pertama itu dapat dibandingkan, lalu memudahkan pengguna untuk membandingkan laporan keuangan antara perusahaan maupun antar periode. Selanjutnya ada dapat diverifikasi. Selanjutnya ada informasi dapat diperiksa dan diuji kebenarannya oleh pihak independen dengan hasil yang relatif sama. Selanjutnya kita ada tepat waktu. Informasi disajikan sebelum kehilangan nilai manfaatnya bagi pengambil keputusan. Selanjutnya kita ada dapat dipahami, yaitu informasi disajikan secara jelas, sistematis dan ringkas agar dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar bisnis akuntansi. Measurement atau pengukuran. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Informasi tersebut harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan disajikan secara jujur. Penjelasannya, angka dalam laporan keuangan tidak boleh asal dicatat. Nilai yang disajikan harus benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan agar bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Pendekatan dalam pengukuran. Dalam mengukur unsur laporan keuangan ada dua pendekatan umum, yaitu yang pertama historical cost, yaitu biaya perolehan. Biaya perolehan dicatat berdasarkan harga saat transaksi terjadi, lebih objektif dan mudah dibuktikan, namun kadang tidak mencerminkan nilai saat ini. Yang kedua, current value atau nilai kini digunakan karena nilai ekonomi bisa berubah mengikuti fair value, yaitu harga yang akan diterima jika aset dijual atau kewajiban dialihkan pada tanggal pengukuran. Yang kedua, value in use, dan yang ketiga, fulfillment value, dan yang terakhir, current cost. Penjelasannya, historical cost fokus pada masa lalu, yaitu harga beli, sedangkan current value atau fokus pada nilai sekarang agar informasi lebih relevan dengan kondisi terkini. Revenue recognition dan expense recognition. Revenue recognition yaitu pengakuan pendapatan. Pengakuan dilakukan jika unsur memenuhi definisi aset, liabilitas, pendapatan, atau beban dan dapat diukur secara andal. Pendapatan diakui ketika kewajiban kinerja kepada pelanggan sudah dipenuhi. Dan expense recognition yaitu pengakuan beban. Beban diakui pada periode ketika beban tersebut membantu menghasilkan pendapatan. Biaya terkait langsung dalam produk diakui saat produk terjual dan biaya lainnya yaitu dibebankan saat terjadi. Prinsip ini bertujuan untuk agar pendapatan
dan beban dicatat pada periode yang tepat, sehingga laba yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan. Full disclosure yaitu pengungkapan layar informasi dalam laporan keuangan tidak hanya ada di laporan utama, tetapi juga dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Tujuannya yaitu memberikan informasi yang lengkap kepada pengguna dan membantu memahami kondisi perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual dan dasar akuntansi. Akuntansi memiliki kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menjaga konsistensi, kejelasan, dan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Dari kerangka konseptual tersebut terdapat tujuan, yaitu yang pertama menyusun dan mengembangkan konsep serta tujuan akuntansi secara sistematis. Yang kedua, memberikan pedoman dalam menyelesaikan masalah akuntansi yang baru atau belum diatur secara spesifik. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya beli laporan keuangan antar perusahaan. Selanjutnya